Baik, sahabat pencinta Al-Quran, kita lanjutkan kembali belajar membaca Al-Quran dari buku Iqra 6 halaman 5. Perhatikan dari tanda baca panjang dan pendeknya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di sini ada nun yang ditasydid, namanya huruf gunnah. Huruf gunnah itu ada dua, yaitu nun dan mim yang ditasydid. Jadi cara bacanya harus ditahan dan ditekan dua harokat dari huruf nunnya. Wa anna, seperti itu ya cara membaca huruf yang maksud saya cara membaca huruf gunnah. Yaitu huruf gunnah itu ada dua, nun sama mim yang bertasydid. Kemudian di sini ada dal sukun. Dal sukun, hati-hati, ini adalah qalqalah, harus dipantulkan cara bacanya. Qad. Nah, seperti itu. Qad. Ada pantulannya. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu adalah huruf-huruf qalqalah dengan catatan hurufnya harus disukunkan. Kemudian di sini ha dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya yaitu alif. Nah, di sini ada alif. Catatannya alifnya harus sukun dan sebelum alif itu ada baris fathah. Nah, kemudian di sini ada tanwin menghadapi ain, namanya idhar. Jadi harus terbaca jelas tanwinnya. Dan di sini ada tanwin yang berada di ujung kalimat. Ini harus disukunkan. Cara bacanya ketika kita wakof. Kalau kita wakof, ini tanwinnya dibuang menjadi fathah. Ilma, namanya ini adalah mad iwad. Nah, jadi ini namanya mad iwad, yaitu menyukunkan tanwin di ujung kalimat. Dengan catatan di sini syaratnya harus wakof, baru bisa dijadikan mad iwad, panjangnya 2 harokat. Bikulli syai'in ilma. Akan tetapi kalau di wasal ini kembali kepada hukum nun, sukun, dan tanwin, di mana nanti tanwinnya bertemu dengan huruf apa di kedepannya. Nah, kembali kepada hukum nun, sukun, atau tanwin. Kalau kita wakof di sini, baru kita namakan mad iwad, panjangnya 2 harokat. Jadi tanwinnya disukunkan menjadi fathah. Ilma. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Lawallaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, namanya idhar. Huruf idhar itu ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Ada 6. Jadi cara bacanya harus jelas, terbaca jelas nun sukunnya. Kemudian di sini ada tanwin yang bertemu dengan wawu, harus diidghamkan. Ini wawu ini huruf idgham bigunnah. Jadi cara bacanya harus menggunakan gunnah atau dengung. Firarau. Nah, seperti itu. Firarau wala mulita. Minhum ini menjadi idhar sama kayak tadi. Minhum ru'ba. Mim sukun bertemu dengan ro, namanya idhar syafawi. Jadi harus terdengar jelas bacaan mim sukunnya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna
ghaibin. Di sini ada nun yang ditasydid, namanya adalah huruf gunnah. Jadi cara bacanya harus didengungkan, ditahan 2 harokat. Fala naqussanna sonna. Nah, seperti itu harus ditahan dulu 2 harokat. Alaihim, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba menjadi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu hurufnya ada 1 yaitu ba. Patokannya di mana-mana mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Cara bacanya harus disamarkan mim sukunnya. Jadi cara bacanya dua mulut kita rapat tapi jangan terlalu ditekan. Kedua bibir kita, maksud saya kedua bibir kita dirapatkan tapi jangan terlalu ditekan. Alaihim, nah seperti itu. Alaihim bi'ilmi. Jadi anggap aja di antara 2 bibir kita itu ada 1 biji beras. Alaihim bi'ilmi. Jadi jangan terlalu ditekan. Kedua bibirnya rapat tapi jangan terlalu ditekan. Itu cara baca ikhfa syafawi. Di sini ada tanwin bertemu dengan wawu, namanya idgham bigunnah. Cara bacanya harus didengungkan, ditahan dulu 2 harokat. Kemudian ma. Di sini panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya yaitu alif. Catatannya, syaratnya alif sukun sebelumnya ada baris fathah. Kalau selain baris fathah berarti bukan mad tabi'i. Kunna. Nah sini kunna nunnya huruf gunnah karena ada tasydid, jadi ditahan dulu 2 harokat. Kemudian naknya dipanjangkan 2 harokat menjadi mad tabi'i. Dan di sini oginnya dipanjangkan bisa sampai 5 harokat karena ini menjadi mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam 1 kalimat. Nah, di sini huruf madnya alif, kemudian bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Ini hamzahnya. Kemudian bin, baknya dipanjangkan bisa sampai 6 harokat kalau kita wakof. Kalau kita wakof di sini, maka ini menjadi mad arid li sukun. Jadi panjangnya bisa dari 2 sampai 6 harokat. Akan tetapi kalau kita di wasal, ini menjadi mad tabi'i. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Walaqad ja'alna fis samai burujaw wa zayyanaha lin-nazirin. Di sini ada dal yang disukunkan, namanya ini qalqalah. Cara baca qalqalah itu harus dipantulkan. Walaqad. Nah, seperti itu walaqad. Namanya qalqalah. Qalqalah itu hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian di sini ada alif lam yang menghadapi tasydid. Namanya alif lam syamsiyah. Jadi tidak dibaca alif lamnya. Dari fi ini langsung masuk kepada sin. Fis sama. Jadi hukumnya idgham. Hukum dari hukum dari alif lam syamsiyah yaitu hukum idgham. Jadi dibaca langsung kepada sin. Fis sama alif lamnya tidak dibaca. Kemudian mimnya dibaca panjang. Ini bisa sampai 5 harokat karena menjadi mad wajib mutasil. Seperti tadi, syarat mad wajib mutasil itu alif huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Buruja, ru panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya yaitu wawu. Wawu sukun sebelumnya ada harakat domah.
Syaratnya yaitu wawu sukun di sebelumnya ada harakat dhammah. Kalau sebelumnya bukan harakat dhammah seperti fathah, maka bukan mad tabi'i. Panjangnya mad tabi'i itu jangan melewati 2 harokat. Di sini ada tanwin bertemu dengan wawu menjadi idgham bigunah. Huruf idgham bigunah itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Cara bacanya harus menggunakan gunah atau dengung. Ditahan dulu 2 harokat dari huruf idghamnya. Di sini huruf idghamnya wawu. Buru jauh. Nah, seperti itu. Buru jauh wa zayyanaha. Di sini na dipanjangkan 2 harokat menjadi mad badal. Kemudian ha dipanjangkan 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya alif karena ada alif sebelum alif itu ada baris fathah. Lin nazirin na panjang 2 harokat karena menjadi mad badal. Kemudian ri panjang 2 sampai 6 harokat karena kita bacaannya waqaf sampai di sini. Berarti kita jadikan mad arid disukun. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka allazina la yuqinun.